Iya, minasan, welcome back again with Mister Egi di sini. Akhirnya Hunter x Hunter kembali lagi. Jadi tanpa ngenteni long again, it's time to review new Hunter x Hunter, guys. Chapter 399 dimulai dengan memperlihatkan Hinrik bersama Nobunaga yang berada di area laundry. Akan tetapi selain suara mesin pencucian dan beberapa bekas darah yang terlihat ada di mana-mana, gak ada sedikit pun tanda-tanda kalau ada seseorang di sekitar itu. Cuman menurut Hendrik sendiri ya, dia percaya kalau belum lama ini ada orang yang berdiam di ruangan laundry ini. Kayaknya Nobunaga juga merasa kalau ruangan kali ini sama seperti ruang persembunyian yang sebelumnya, guys. Nah, setelah beberapa saat gak ada satupun tanda-tanda akan seseorang bakalan teleportasi ke tempat ini, Nobunaga pun terpikirkan akan sesuatu. Bagaimana kalau orang yang dia minta untuk mengecek jebakan-jebakan keluarga Heli, ternyata orang itu masihlah bagian dari keluarga Heli itu sendiri. Makanya kalau emang hal itu yang beneran terjadi, gak heran orang-orang mengetahui kalau ada penyusup sedang datang mencoba mengejar atau mencari keluarga Heli, guys. Di sini posisinya Hinrik yang menyadari kalau Nobunaga terlalu memikirkan hal ini dan jatuhnya malah kayak menyalahkan diri sendiri. Dia coba menenangkan Nobunaga dengan memberikan sudut pandangnya, yang alhasil mereka pada akhirnya memutuskan untuk fokus ke pintu selanjutnya saja. Daripada pusing-pusing mikirin sesuatu yang kemungkinan emang gak bakal diketahui jawabannya juga, guys. Dan beneran sih, pintu yang Nobunaga sama Hinrik pilih pada akhirnya menghubungkan mereka dengan beberapa orang dari keluarga Heli. Ya, ada beberapa hal menarik yang bisa kita lihat di momen itu. Mulai dari keluarga Heli yang gak bergeming sedikit pun meski melihat kedatangan dari Nobunaga dan Hinrik. So, dari situ mungkin kita bisa menyimpulkan kalau jebakan akan langsung aktif kalau pintu yang menghubungkan keduanya dicoba untuk dilewati. Maka dari itu, dari sini ya, Nobunaga dan Hinrik juga cuma berdiam di depan pintu yang terbuka tersebut. Di sisi lain, beberapa orang dari keluarga Heli itu ya, atau lebih tepatnya ada sekitar 8 orang mulai dari Cerebellum, Yokotani, Orarge, Gilato, Sovel, Montblanc, Chiffon, Perigord. Di sana mereka terlihat sedang membicarakan sesuatu tentang pertunjukan yang akan digelar dan sempat disebutkan pada chapter sebelumnya, guys. Namun apa yang menarik dari pertemuan kedua kubu ini ya, ialah bagaimana meski Nobunaga dan Hinrik terkesan diacuhkan, tapi mereka tetap mencoba melakukan sesuatu. Padahal Nobunaga sendiri tahu kalau diam dan menunggu adalah opsi terbaik. Apalagi mereka berdua gak bisa masuk lewat pintu itu, guys. Cuman Hinrik yang ternyata pada awalnya bersiap untuk menyelidiki sendiri, dia juga udah membawa banyak pisau mengingat kejadian serupa pernah terjadi saat bersama dengan underboss keluarga Chow, di mana informan mereka tiba-tiba aja dibuat menghilang seketika. Makanya di momen selanjutnya, tanpa pikir panjang, Hinrik melemparkan pisau miliknya ke arah Cerebellum. Dan sebenarnya pisau itu tepat mengenai bagian sisi kepala dari anak buah Morena itu, guys. Namun anehnya, bagian tajam dari ujung pisaunya malah menghilang dan pindah menancap pada sebuah kaleng. Ya, sebuah kekuatan yang tentu mengejutkan gak cuman bagi Hinrik doang. Akan tetapi Nobunaga yang melihatnya juga merasa kalau dia akan menjadi lawan yang merepotkan. Soalnya kita sendiri tahu kalau Nobunaga bertarung menggunakan sebuah pedang. Seakan ingin memastikan kemampuan dari salah satu bawaan Morena, Hinrik kembali melempar pisau kedua miliknya. Namun kali ini Cerebellum menghindari serangan itu, dan di sini terungkap kalau orang-orang yang sedang berkumpul ini udah dipilih oleh Morena, sehingga kemungkinan mereka emang gak boleh menunjukkan kekuatannya. Apalagi di sini diperjelas ketika ada seseorang yang emang dengan sengaja awalnya ingin menahan pisau kedua dari Hinrik dengan kemampuannya, tapi dia langsung dicegah oleh anggota lain. Karena mereka semua emang harus lebih menahan diri dan menghindari kontak dengan orang luar. Makanya setelah saling mengingatkan, orang yang maju dan mencoba berbicara dengan Nobunaga dan Hinrik adalah Yokotani yang mengaku dirinya sebagai pengacara bagi keluarga Heli. Dan karena menganggap apa yang dilakukan oleh underboss keluarga Heli itu adalah tindakan sengaja ditambah masuk tanpa izin, maka mereka bakalan coba untuk melaporkan karena adanya sebuah percobaan pembunuhan. Cuman di momen ini, Hinrik mencoba berdalih dengan bilang kalau mereka berdua tersesat sehingga dia menanyakan di mana sebenarnya tempat ini berada. Tapi guys, Yokotani tentu gak mungkin membocorkan informasi itu. Malahan, di sini Yokotani sendiri nampaknya mengetahui identitas dari Nobunaga yang berasal dari Genei Ryodan. Walau sedang diajak berbicara, Nobunaga nampaknya tak bergeming sama sekali. Malahan di momen selanjutnya, dia langsung melemparkan katana miliknya, guys, hingga hampir aja membunuh Yokotani. Kalau aja orang bernama Cerebellum gak menyelamatkan orang itu. Ya, di sini akhirnya terungkap kalau Cerebellum memiliki kemampuan yang bisa memindahkan kerusakan melalui tangannya. So simpelnya, Cerebellum bisa mentransfer kerusakan jika menyentuhnya melalui tangan kanan, karena gak lama setelah menyentuh tangan kanan dari Cerebellum, kerusakan itu akan dipindahkan pada tangan kirinya. Dimana kalau tangan kirinya memegang suatu benda, maka kerusakan itu akan berakhir pada benda yang sedang dipegang oleh Cerebellum.
Cuman kalau gak ada sama sekali benda yang dia pegang, maka seperti apa yang terjadi sekarang ya? Tangan kirinya terluka berkat mencoba melindungi Yoko Tani dari serangan Nobunaga. Setelah mengetahui kemampuan dari Cerebellum, Nobunaga malah menantang yang lainnya untuk mendekat maju karena dia merasa udah cukup mengetahui tentang kemampuan salah satu orang. Makanya dia menginginkan informasi lebih, tapi di sini ya Yoko Tani yang pada awalnya meminta maaf karena berkat kecerobohannya, kemampuan dari Cerebellum jadi terungkap. Pada akhirnya, alasan mengapa Yoko Tani lah yang maju ke hadapan Nobunaga dan Hinrik karena ternyata dialah yang memiliki kemampuan sebagai penjaga. Makanya ya gak lama dari dia menggunakan kemampuan nennya, banyak penjaga nen yang tiba-tiba aja muncul. Dan setelah dikonfirmasi kalau keduanya adalah target terdakwa yang mencoba masuk tanpa izin dan mencoba melakukan percobaan pembunuhan, hal itu langsung membuat para penjaga nen itu berada pada siaga tingkat 4. Ya, kekuatan Yoko Tani ini bergantung pada tindakan yang dilakukan oleh targetnya, ditambah dia hanya bisa menggunakan kekuatan ini di tempat persembunyian di mana Morena berada saja. Hasil pasukan Nen yang gak bisa dilukai dan melukai ini pada akhirnya membawa Nobunaga dan Hinrik menjauh menuju pintu yang akan menteleportasi mereka ke tempat awal di mana keduanya mencoba membongkar tentang gimana markas rahasia dari keluarga Helly. Tapi seperti tujuan awal dari keduanya yang ingin membongkar markas rahasia dari keluarga Helly guys, Hinrik yang udah menyiapkan transmisi pada akhirnya berhasil menyimpan di salah satu ruangan tempat di ruangan itu. Sehingga meski keduanya kembali ke titik awal, Hinrik yang udah gak bisa lagi menggunakan kekuatannya, dia bilang bakal fokus untuk mencari tahu lokasi sebenarnya dari markas milik Morena guys. And last, Hinrik memperingati Nobunaga, walaupun para bawahan dari Morena itu terlihat masihlah sangat amatiran, tapi jangan pernah meremehkan mereka karena kita gak mengetahui kemampuan mereka. Nobunaga yang tiba-tiba aja diberitahu seperti itu, anehnya malah ikut mengiyakan. Apalagi dia juga sadar kalau orang dibalik semua ini tentu bukanlah orang yang bodoh. Dan satu informasi penting lain juga diberitahukan kalau salah satu pangeran akan segera bergerak. Kira-kira siapa nih pangeran yang akan diperlihatkan bergerak terlebih dahulu? Apakah itu adalah pangeran keempat yang baru aja dikhianati oleh Morena? Dan kita tahu kan dia sudah beres latihan menguasai nennya, atau malah ada pangeran-pangeran lain yang udah menyiapkan suatu rencana yang gak kalah gilanya guys. Emang keasikan ya sama drama para keluarga mafia ini, sampai kita lupa kalau perang ahli waris di atas kapal Blackwell ini masih tetap berlanjut. Makanya kira-kira siapakah pangeran yang akan mendominasi perang waris kali ini guys? Kita tunggu aja mulai dari siapa pangeran yang pertama bergerak. Well, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten Hunter x Hunter chapter 399 nya guys. Next kita langsung aja ke 400. Oke, so see you next time. Mari saya Melo, stay safe everyone. Salam Animania.